Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Setiawan Siagian dengan NIM 22040224. Kali ini saya menjelaskan perancangan PLTS atap di rumah saya, yang mana sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu latar belakangnya. Jadi, pembangkit listrik tenaga surya ataupun PLTS atau menjadi solusi energi terbarukan yang semakin populer karena kemampuannya mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan PLTS atap dapat mengurangi biaya tagihan listrik bulanan secara signifikan, bahkan hingga 80%. Selain menghemat biaya, PLTS atap juga berkontribusi pada kemandirian energi dan perlindungan lingkungan melalui pengurangan emisi karbon dan polusi udara. Energi surya sebagai sumber energi terbarukan memiliki potensi besar untuk dikembangkan, termasuk di daerah yang memiliki potensi radiasi matahari yang baik. Sistem PLTS atap terdapat dipasang pada berbagai jenis bangunan, mulai dari rumah tinggal, gedung, perkantoran, hingga bangunan industri. Nah, sistem ini bekerja dengan mengubah energi matahari menjadi listrik melalui panel surya. Dan kemudian diubah oleh inverter listrik menjadi AC yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat gitu. Perencanaan PLTS atap yang dapat memerlukan energi potensi daya dan energi yang tersedia, pemilihan komponen yang tepat, serta perhitungan kelayakan ekonomi. Penelitian terkait PLTS atap menunjukkan bahwa sistem ini memiliki peluang yang baik untuk diimplementasikan. Nah, oleh karena itu, tugas proyek ini bertujuan untuk merencanakan sistem PLTS atap untuk rumah tinggal dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis. Sebagai bentuk partisipasi dalam percepatan pemanfaatan energi terbarukan, pada proyek ini akan dirancang sistem PLTS atap pada rumah tinggal yang beralamat di Komplek Tasbih, Blok 1, nomor 656, Jalan Setiabudi, Kecamatan Medan Sulayang. Tepatnya di Kota Medan, Sumatera Utara, kode pos 20222 atap rumah tinggal sebesar 148,6 meter kubik dengan intensitas cahaya yang cukup baik dari sisi timur. Kemudian untuk manfaatnya, jadi manfaat proyek atap ini memberikan manfaat teknis, lingkungan, dan ekonomis. Dengan adanya PLTS dapat mengurangi ketergantungan pada listrik konvensional, emisi karbon, dan memberikan keuntungan ekonomi melalui penghematan tagihan listrik sekaligus menjadi model aplikatif energi terbaru yang mendukung transisi energi berkelanjutan. Kemudian ada analisis lokasi. Lokasi rumah itu berada di Komplek Tasbih, daerah permukiman yang cukup banyak bangunan. Terus atap rumahnya itu berbentuk prisma segitiga dengan kemiringan sekitar 45% dan menggunakan material seng dengan rangka kayu. Terdapat penghalang besar seperti pohon atau gedung tinggi yang menyebabkan bayangan. Kemudian berdasarkan gambar atau foto yang ada di file sebelumnya, cukup mendukung untuk pemasangan panel karena di atapnya itu yang dipilih yang datar. Kemudian analisa kelistrikan sistem kelistrikan rumah menggunakan pelayanan PLN satu fasa dengan daya 2200 volt ampere dan sistem prabayar. Beban harian berasal dari alat rumah tangga seperti ya kipas angin, laptop, pompa air, rice cooker dan lainnya. Total konsumsi listrik harian rata-rata mencapai 15,8 kilowatt hour dan itu beban siang hari yang bisa disuplai oleh PLTS sekitar 7,92 kilowatt hour. Nah, kemudian desain teknis ya perancangan sistem PLTS atap, desain teknis sistem PLTS-nya yang mana dengan beban siang hari itu di 7,92 kilowatt hour dan potensi radiasi matahari di Medan itu 3.003,635 kilowatt hour atau KWP per hari.
maka kapasitas optimal sistem adalah sekitar 2178 WP, weak power, watt peak, watt peak. Dipilih 11 buah modul surya tipe monokristalin berkapasitas 250 watt peak, sehingga total kapasitas PLTS mencapai 2750 watt peak. Luas yang dibutuhkan untuk menempatkan semua panel adalah kurang lebih uh, 17 14,5 meter kuadrat, dan area efektif yang tersedia adalah eh, 25,39 meter kuadrat. Jadi sangat mencukupi untuk pembuatannya. Kemudian pemilihan komponen menggunakan panel surya itu namanya Solana monokristalin dengan WP 250 watt peak. Inverternya idealnya kapasitas lebih besar dari total daya, misalnya 3000 watt. Tapi karena keterbatasan dan sistem PLN 2200 volt ampere, maka inverter digunakan yang sesuai. Jenis sistem bisa menggunakan sistem grid tied atau on grid atau yang hybrid, tergantung tujuan dan biaya yang tersedia. Kemudian pertimbangan teknis pemasangan. Panel akan dipasang menghadap selatan untuk efisiensi maksimal di wilayah Indonesia. Sudut kemiringan atap itu 45 derajat, sudah sangat sesuai untuk penyerapan optimal sinar matahari. Digunakan mounting dari bahan aluminium untuk ketahanan dan keamanan. Tidak ada bayangan yang signifikan di area pemasangan panel. Proyek ini menjadi langkah awal yang baik dalam memahami dan menerapkan teknologi energi baru dan terbarukan. Maka diharapkan bisa menjadi contoh sederhana PLTS di rumah tinggal dan mendukung transisi energi bersih di masa depan. Mungkin itu aja. Jika ada yang ingin didiskusikan, boleh. Terima kasih.